Selamat datang, para jiwa terpilih. Kekuatan tidak mengumumkan dirinya. Ia datang, merapikan ulang ruangan, lalu membuat semua orang berdebat tentang apa yang baru saja terjadi. Apapun langkah itu, ia tidak viral, ia tidak mendapat siaran pers, dan ia tidak datang dengan musik dramatis yang mengiringi dari belakang. Namun, atmosfernya berubah. Percakapan terhenti. Orang-orang menghitung ulang. Di antara kebingungan dan kepanikan, sebuah pemahaman yang sunyi akhirnya mendarat. Keseimbangan kendali baru saja bergeser dan bukan menguntungkan mereka. Ini fakta yang kebanyakan orang benci mengakuinya keras-keras. Dalam pergeseran kekuasaan yang nyata, tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada aplaus saat otoritas berpindah tangan. Yang ada justru hening, lirikan samping dan lonjakan kalimat, "Nanti aku kabari." Karena kekuatan itu bukan emosional, ia bersifat logistik. Ia tampak dari siapa yang kini ragu sebelum bicara, siapa yang tiba-tiba butuh izin, dan siapa yang mendadak pura-pura selalu mendukungmu sejak awal. Lucu juga ya? Yang membuat langkahmu berbeda bukan agresi, bukan volume, bukan theatrical. Itu adalah timing dan finalitas. Kamu tidak menguji air. Kamu mengubah suhu ruangan. Dan begitu itu terjadi, orang tidak lagi debat apakah kamu yang pegang kendali. Mereka debat bagaimana mereka harus bersikap sekarang setelah kamu yang pegang kendali. Disitulah bisik-bisik dimulai. Disitulah semua orang mendadak jadi ahli strategi dalam semalam. Memutar ulang langkahmu seperti rekaman keamanan bocor yang mereka tidak benar-benar bisa jelaskan. Ada sisi yang sedikit lucu dari melihat orang dewasa panik dengan tenang. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang membalik meja. Yang ada senyum yang terlalu dipaksakan, tawa yang terlalu terlambat, dan mendadak ingat janji yang sebenarnya tidak ada. Itu bukan kebetulan, itu penyesuaian ulang. Humor aside, reaksi-reaksi itu adalah data. Mereka menunjukkan siapa yang diuntungkan oleh tatanan lama dan siapa yang gelisah dengan tatanan baru. Ini bukan tentang dominasi atau ego. Ini tentang momen saat kontrol diri berhenti dibaca sebagai kelemahan dan mulai dikenali sebagai pilihan. Langkahmu tidak menambah kekuatan pada dirimu. Ia membongkar di mana kekuatan itu sebenarnya sudah berada. Dan begitu orang melihatnya, mereka tidak bisa tidak melihatnya lagi. Ruangan tahu, hierarki tahu, bahkan yang pura-pura tidak memperhatikan pun tahu. Dan disitulah cerita ini benar-benar dimulai. Tepat setelah langkah itu, saat semua orang sadar permainan tidak selesai. Hanya saja pemiliknya yang berganti. Nomor 1, kamu mematahkan kontrak tak tertulis yang mereka kira akan selalu kamu hormati. Ada kesepakatan yang sudah ada jauh sebelum ada yang mengatakannya. Tidak ditulis, tidak ditandatangani, bahkan tidak pernah diakui secara terbuka. Ia hidup dalam pola, rutinitas, dan ekspektasi. Mereka percaya kamu akan selalu merespons dengan cara tertentu, bahwa kamu akan menjelaskan dirimu, bahwa kamu akan menoleransi ketidakhormatan kecil demi kedamaian, bahwa kamu akan terus menyerap tekanan tanpa pernah membalik meja. Dan karena kamu melakukannya cukup lama, mereka mengira kesabaranmu itu permanen. Kontrak tak tertulis itu yang memberi mereka rasa aman. Itu membuat orang bisa merencanakan segalanya dengan menghitungmu, bersandar padamu, mendorong batas, dan merasa aman melakukannya. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka mengira kamu bisa diprediksi. Prediktabilitas itu mudah diatur. Prediktabilitas itu mudah dieksploitasi. Dan kebanyakan orang tidak sadar seberapa besar rasa percaya diri mereka berasal dari asumsi bahwa kamu akan tetap sama. Lalu kamu tidak tetap sama. Langkah itu bukan sekadar mengejutkan mereka, ia membatalkan seluruh sistem operasi mereka. Tiba-tiba semua perhitungan lama mereka jadi tidak berlaku. Aturan yang mereka pakai bermain sudah tidak relevan. Dan bagian terburuk bagi mereka adalah ini, mereka tidak bisa berdebat tentangnya. Kamu tidak melanggar aturan yang bisa mereka tunjuk. Kamu melanggar asumsi yang seharusnya tidak pernah mereka jadikan pegangan sejak awal. Itulah sebabnya reaksinya tidak meledak. Ia meledak di dalam.
Kebingungan muncul dulu, lalu takut, lalu semacam hormat aneh yang tidak pernah mereka berikan sebelumnya. Orang benci mengakui bahwa kenyamanan mereka dibangun di atas kendali diri orang lain. Ketika kendali diri itu menghilang, kebenaran yang tidak nyaman naik ke permukaan. Kamu tidak pernah wajib memainkan peran itu untuk mereka. Mematahkan kontrak itu tidak membuatmu sembrono. Itu membuatmu nyata. Itu menunjukkan bahwa kerjasamamu bersyarat, bukan jaminan. Dan begitu orang paham bahwa akses kepadamu itu privilege, bukan pengaturan bawaan, semuanya bergeser. Cara mereka bicara padamu berubah. Cara mereka mendekatimu berubah. Seberapa jauh mereka berani menguji kamu berubah. Mereka bukan marah karena kamu salah. Mereka gelisah karena versi dirimu yang mereka andalkan sudah tidak ada. Dan jauh di dalam, mereka tahu. Mereka seharusnya tidak pernah menganggap itu akan bertahan selamanya. Nomor 2, kamu memaksa semua orang memperbarui peta mereka tentang dirimu. Orang hidup dengan peta mental tentang dunia, dan itu termasuk peta tentang tiap orang yang mereka temui. Mereka memberi label, ekspektasi, dan batas, seringkali tanpa sadar. Mereka mencatat sejauh apa mereka bisa mendorong, kapan harus bicara, kapan harus diam, dan seberapa besar risiko yang bisa mereka ambil di sekitarmu. Mereka merencanakan langkah berdasarkan pola yang mereka lihat. Begitulah kontrol bekerja. Halus, tak terlihat, dan hampir tak terasa sampai ia hilang. Lalu langkahmu terjadi. Tiba-tiba peta yang mereka pakai tidak cocok lagi dengan kenyataan. Semua asumsi kecil tentang batasmu, kesabaranmu, reaksimu runtuh sekaligus. Orang tidak suka memperbarui peta mental mereka. Itu melelahkan dan tidak nyaman. Itu memaksa mereka mengakui bahwa mereka salah, bahwa kepercayaan diri mereka dibangun di atas informasi yang tidak lengkap atau keliru. Dan tidak ada yang suka salah tentang seseorang yang mereka kira sudah mereka pahami. Keindahannya, ini menciptakan keraguan. Keraguan pada orang lain itu seperti menambah gesekan pada mesin mereka. Setiap keputusan melambat. Setiap rencana yang sudah berjalan harus dipikir ulang. Semakin mereka ragu, semakin besar pengaruhmu, tanpa kamu berkata apapun. Langkahmu bukan hanya menggeser persepsi, ia memasang ulang cara mereka berinteraksi denganmu. Yang menarik, pergeseran ini sekaligus cepat dan permanen. Begitu peta seseorang diperbarui, tidak ada jalan kembali ke versi dirimu yang terasa aman bagi mereka. Sekarang mereka melihatmu sebagai orang yang bergerak dengan syaratmu sendiri. Dan pengetahuan itu mengubah tiap interaksi. Hormat, takut, penasaran, atau kehati-hatian, semua naik secara alami. Karena orang akan menyesuaikan diri dengan realitas ketika mereka tidak bisa lagi hidup dari asumsi. Dengan memaksa penyesuaian ini, kamu menciptakan bentuk otoritas yang sunyi. Tanpa ancaman, tanpa pidato, tanpa demonstrasi. Hanya satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kamu bukan seperti yang mereka pikir, dan sekarang mereka harus menavigasi dunia dengan sadar bahwa itu nyata. Begitulah cara kamu menjadi orang yang memimpin, sunyi tapi tak terbantahkan. Nomor 3, kamu menunjukkan konsekuensi tanpa negosiasi. Banyak orang mengira kekuatan itu sama dengan persuasi. Padahal otoritas sejati tidak meminta, ia bertindak. Langkahmu tidak datang dengan penjelasan, debat, atau upaya membenarkan diri. Ia mendarat, dan mendarat dengan jelas. Orang langsung menangkapnya bukan karena berisik, tapi karena berbobot. Konsekuensi sudah tertanam di dalam tindakan itu sendiri, dan semua orang di ruangan paham tanpa satu kata pun. Inilah yang membedakan kontrol dari pengaruh. Pengaruh bisa dinegosiasikan, ditawar, atau diabaikan. Konsekuensi tidak bisa. Saat langkahmu terjadi, ia tidak memberi ruang untuk tafsir ulang. Tidak ada area abu-abu. Tidak terbuka untuk diskusi. Ketegasan semacam itu memaksa orang mengenali batas yang bahkan mereka tidak tahu sebelumnya ada. Ini menakutkan bagi mereka yang membangun strategi dengan cara menguji batas, memencet tombol, dan berjalan di tepi toleransi. Tiba-tiba mereka sadar, mereka tidak lagi tahu di mana tepi itu. Kejeniusan halusnya, bagaimana ia menyatakan dominasi tanpa keributan. Tidak ada pertunjukan,
tidak ada performa. Hanya tindakan yang mengkalibrasi ulang cara semua orang mendekatimu. Setelah itu, setiap interaksi menjadi negosiasi di mana syaratmu tidak diucapkan tapi dipahami. Orang berhenti mencoba bermanuver di sekitarmu karena mereka sudah merasakan biaya dari salah membaca batasmu. Itu otoritas yang menempel, otoritas yang tidak pudar saat kamu keluar dari ruangan. Dan yang lebih mencolok, ia membalik ekspektasi. Mereka yang mengira bisa memanipulasi, menekan, atau memikat untuk menang sadar, itu tidak lagi bekerja. Aturan main berubah, dan kamu yang menetapkannya. Langkah itu bukan hanya memberi hasil, tapi memberi pelajaran. Kehadiranmu kini membawa akuntabilitas. Pada momen itu, orang mulai mengukur setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan. Kamu tidak menaikkan suara, tidak menuntut loyalitas, tidak menjelaskan alasan. Kamu hanya menunjukkan bahwa tindakan punya makna dan konsekuensi, dan dengan itu kamu membangun komando yang tidak bisa diruntuhkan oleh negosiasi apapun. Nomor 4, kamu membongkar siapa yang berani hanya saat kamu patuh. Keberanian itu lucu. Banyak orang mengira ia diukur dari pernyataan keras, gestur tegas, atau pembangkangan yang terlihat. Padahal keberanian yang penting diuji diam-diam, di balik layar, saat berhadapan dengan orang yang tidak mau ikut permainan. Itulah yang langkahmu ungkapkan. Ia tidak menciptakan musuh. Ia menyingkap mereka yang hanya berani karena mengira kamu akan tetap di tempatmu. Begitu kamu keluar dari ekspektasi itu, rasa percaya diri mereka menguap. Mereka inilah yang hidup dari kontrol dirimu. Mereka mendorong, mengusik, menguji batas, di bawah ilusi nyaman bahwa kamu bisa diprediksi. Aksi mereka tidak pernah tentang skill, integritas, atau strategi. Itu tentang memanfaatkan apa yang mereka kira kelemahanmu. Kamu tidak pernah berutang prediktabilitas pada mereka, tapi kamu memberikannya. Mereka salah membaca disiplinmu sebagai rapuh, kesabaranmu sebagai kepatuhan, toleransimu sebagai pasif. Saat kamu bertindak, itu memaksa pengadilan. Orang yang dulu berjalan dengan percaya diri di sekitarmu tiba-tiba ragu, goyah, dan menghitung ulang. Keberanian mereka bersyarat, dan syarat itu runtuh. Maka kamu hampir bisa melihat kepanikan internal mereka. Mereka dipaksa menghadapi kebenaran. Jaring pengaman yang mereka andalkan, versi dirimu yang bisa diatur, didorong, dimanipulasi, sudah hilang. Yang paling tajam, semua itu terjadi tanpa kamu memanggil nama mereka. Kamu tidak menelanjangi mereka dengan kata-kata. Kamu hanya bertindak. Reaksi mereka, ragu, menghindar, overkompensasi, yang membocorkan semuanya. Kamu menjadi cermin yang memantulkan realitas yang mereka benci. Keberanian mereka kondisional, dan hanya ada karena mereka kira mereka mengendalikan situasi. Itu mengubah keseimbangan dengan cepat. Yang dulu merasa tak tersentuh kini hati-hati. Yang mengandalkan kontrol dirimu kini hidup dalam ketidakpastian. Dengan satu tindakan, kamu menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya menciptakan peluang untukmu. Ia menyingkap kelemahan semua orang yang berani mengukur diri di atasmu. Dan saat itu terjadi, hormat, takut, dan strategi baru menggantikan semuanya, diam-diam tapi nyata. Nomor 5, kamu mengubah harga dari menguji kamu. Sebelum langkah itu, orang memperlakukanmu seperti variabel yang bisa dinegosiasikan, seolah kesabaran dan batasmu bisa diukur dan dimanipulasi. Mereka mendorong karena mereka percaya risikonya rendah dan untungnya tinggi. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi jika salah hitung, karena mereka mengira konsekuensinya masih bisa diatur. Mereka memakai matematika lama, dan tindakanmu menulis ulang rumusnya. Langkah itu bukan hanya menegaskan otoritas. Ia mengkalibrasi ulang biaya dari setiap tindakan yang diarahkan padamu. Tiba-tiba yang dulu terasa aman jadi berisiko. Setiap kata, gestur, percobaan menguji kesabaranmu kini punya beban yang dulu tidak mereka hitung. Mereka sadar, mereka tidak bisa lagi bergerak dari asumsi karena sekarang sanksinya tidak bisa diprediksi. Ketidakpastian adalah kekuatan yang sunyi.
Ia memperlambat orang dan memaksa mereka berpikir 2 kali. Kejeniusan hal ini bukan pada intimidasi, ia pada kejelasan. Kamu tidak perlu mengancam atau dramatis. Konsekuensinya sudah tersirat dalam tindakanmu. Langkahmu memberi sinyal tanpa bicara bahwa aturan lama sudah tidak berlaku. Menguji kamu bukan lagi eksperimen santai. Ia punya taruhan nyata dan semua orang paham. Dan yang membuatnya lebih kuat, ia permanen. Begitu seseorang mengalami salah langkah dengan konsekuensi yang tidak mereka duga, perhitungan internal mereka berubah selamanya. Mereka mengingat momen itu setiap kali ingin menekanmu. Mereka menimbang tindakan, menakar reaksimu, dan bertanya apakah pola lama masih bisa dipakai. Dengan mengubah harga menguji kamu bukan hanya melindungi dirimu. Kamu membangun batas yang tidak bisa diabaikan. Mereka belajar dengan cara keras, mendekatimu sembarangan, ada konsekuensinya. Kamu menjadi sosok yang harus diperhitungkan. Orang yang batasnya bukan saran, itu aturan. Dan tanpa menaikkan suara, tanpa menuntut hormat, kamu diam-diam menjadi pusat kendali. Nomor 6. Kamu mencabut ilusi bahwa kekuatan harus diperoleh pelan-pelan. Kebanyakan orang dibesarkan dengan gagasan bahwa pengaruh, otoritas, dan hormat datang perlahan. Seperti naik tangga satu anak tangga demi satu anak tangga satu. Menunggu izin, membuktikan diri bertahun-tahun. Mereka mengira kekuatan itu proses yang adil, bisa diprediksi, bisa dikontrol. Keyakinan itu membuat mereka nyaman, karena seolah semuanya tertib. Lalu kamu melakukan langkah yang menghancurkan ilusi itu. Kamu tidak minta persetujuan, tidak menunggu konsensus, tidak mengikuti timeline mereka. Kamu bertindak tegas, dan tiba-tiba aturan yang mereka andalkan tidak berarti. Gagasan bahwa pengaruh harus diperoleh secara bertahap terbongkar sebagai mitos. Otoritas sejati tidak selalu datang dengan seremoni atau build-up lambat. Ia datang ketika seseorang bergerak dengan jelas, terarah, dan tepat waktu. Ia datang ketika satu langkah memaksa orang lain menyesuaikan diri. Bagi orang di sekitarmu, ini mengacaukan karena terasa tak terduga. Mereka terbiasa menilai otoritas lewat prosedur dan senioritas. Saat kamu melompati itu, kamu menciptakan ketidakpastian. Dan ketidakpastian membuat orang hati-hati. Mereka tidak bisa lagi mengasumsikan kontrol hanya karena tradisi, jabatan, atau langkah kecil, karena kamu baru saja mengubah permainan dalam satu momen. Dampak psikologisnya besar. Mereka sadar, mereka meremehkanmu, salah membaca, dan hidup dari asumsi usang. Orang yang merancang strategi dengan keyakinan bahwa kamu akan naik pelan-pelan sekarang melihat, otoritas bisa muncul seketika. Kesadaran itu memaksa perhatian, hormat, bahkan takut. Bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena kamu menunjukkannya. Dengan mencabut ilusi harus bertahap, kamu tidak hanya mengubah aturan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa kontrol tidak diberikan, ia diambil. Dan begitu orang melihat itu, ruangan tidak akan pernah memandangmu sama lagi. Nomor 7. Kamu membuktikan kamu bersedia disalahpahami demi efektif. Salah satu aspek kekuatan yang paling diremehkan adalah keberanian bertindak, bahkan ketika orang lain tidak benar-benar paham kamu. Banyak orang menghabiskan energi untuk disukai, memastikan niat mereka dipahami, menjelaskan diri agar tidak dikritik. Itu melelahkan, dan jujur saja terlalu diagungkan. Kamu membuktikan bahwa efektivitas tidak datang dari semua orang memahaminya. Ia datang dari ketegasan. Bahkan ketika langkahmu membingungkan, mengejutkan, atau membuat orang kesal. Langkahmu bukan tentang kejelasan demi kenyamanan. Itu tentang kejelasan demi hasil. Orang mungkin tidak langsung mengerti, bahkan menghakimi, salah menafsirkan niatmu. Justru itu intinya. Disalahpahami sementara adalah harga yang sedikit orang sanggup bayar. Dan harga itu yang membedakan pemimpin dari pengikut. Kamu menunjukkan prioritasmu selaras dengan outcome, bukan opini. Dan keputusan seperti itu memaksa orang memperbarui cara memandangmu. Kejeniusannya terlihat dari efek domino. Saat orang salah paham, mereka berusaha menebak langkahmu berikutnya dan mereka memperhatikan. Mereka menganalisis,
meragukan asumsi, dan mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada strategi yang terlalu rumit untuk mereka pahami. Ketidakpastian itu mengangkat kehadiranmu tanpa satu kata pun. Itu memaksa ruangan menyesuaikan diri denganmu. Bukan kamu menyesuaikan diri dengan ruangan. Disalahpahami juga memaksa jenis hormat yang lahir diam-diam. Orang sadar, hasil lebih penting daripada narasi. Di celah antara salah paham dan pengakuan, otoritas tumbuh. Langkahmu menciptakan tensi, rasa ingin tahu, dan penyesuaian sekaligus. Dan itu tanda kamu tidak lagi bermain di aturan yang mereka tentukan. Dengan menunjukkan kamu siap disalahpahami demi efektif, kamu mengungkap kebenaran dasar. Kepemimpinan bukan soal konsensus, persetujuan, atau bahkan kejelasan. Ini soal keberanian bertindak tegas dengan cara yang menggeser segalanya, entah orang paham atau tidak. Dan itulah cara kamu menjadi sosok yang semua orang sesuaikan secara tidak sadar. Nomor 8. Kamu membuat netralitas mustahil. Sebelum langkahmu, orang bisa melayang di area abu-abu, pura-pura tidak perlu berpihak. Mereka bisa nyaman, tidak bicara, membiarkan dunia dan kamu bergerak sementara mereka aman di pinggir. Begitulah mayoritas orang hidup. Mengamati diam-diam, menghitung diam-diam, berharap badai lewat tanpa menyentuh mereka. Tapi langkahmu menghapus kenyamanan itu. Netralitas berhenti ada, karena tindakanmu menuntut pengakuan, perhatian, dan respons. Tiba-tiba semua orang harus memilih sisi, mau tidak mau. Yang membuatnya kuat, netralitas sering jadi senjata kontrol yang senyap. Orang memakainya untuk memanipulasi, menunda, atau menyembunyikan niat. Dengan menolak memberi ruang itu, kamu memaksa realitas dihadapi langsung. Mereka tidak bisa lagi pura-pura tidak peduli atau berpura-pura pendapatnya tidak penting. Ruang ambigu yang dulu melindungi mereka lenyap, diganti kebenaran yang tidak bisa dibantah. Permainan sudah berubah, dan mereka sekarang peserta, bukan penonton. Perubahan ini menciptakan tensi, dan tensi adalah leverage. Saat netralitas mustahil, keraguan naik. Orang mengukur setiap kata, setiap gerak, setiap tatapan, karena sekarang ada akuntabilitas dalam tindakan dan juga dalam tidak bertindak. Diam bukan lagi aman. Diam adalah terbuka. Yang brilliant. Kamu tidak perlu mendominasi secara verbal atau fisik. Kamu tidak perlu menjelaskan diri atau menuntut kesetiaan. Satu langkahmu membingkai ulang ruangan, mengkalibrasi ulang relasi, pengaruh, dan strategi. Orang dipaksa menyelaraskan, menentang, atau mundur, dan semua pilihan itu makin menguatkan posisimu. Dengan menghapus opsi netral, kamu memaksa kejelasan di tempat ambigu dulu berkuasa. Kamu membuat semua orang mengakui otoritasmu, sadar atau tidak. Dan dengan itu, kamu membangun kekuatan yang tidak bergantung pada persetujuan, melainkan pada realitas. Aturannya berubah, dan semua orang tahu. Nomor 9, kamu memberi sinyal bahwa keputusanmu bersumber dari dalam. Orang meremehkan betapa mengganggunya ketika seseorang bertindak dari tempat yang tak bisa diprediksi atau dikontrol. Banyak orang berasumsi bahwa manusia digerakkan oleh tekanan eksternal, persetujuan, takut, loyalitas, kebutuhan diterima. Mereka percaya jika mereka menekan tombol yang tepat, mereka bisa mengarahkan hasil. Langkahmu menghancurkan asumsi itu. Dengan bertindak tegas tanpa minta maaf, kamu memberi sinyal bahwa keputusanmu datang dari dalam. Dari penilaianmu, prioritasmu, prinsipmu. Bukan dari ekspektasi orang lain. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada konfrontasi. Saat orang paham kamu self-directed, tuas kontrol mereka menghilang. Mereka tidak bisa lagi menebak langkahmu karena kamu tidak memakai sistem input-output yang mereka harapkan. Ini menciptakan ketidakpastian, keraguan, dan penyesuaian perilaku mereka sendiri. Tiba-tiba mereka dipaksa memperhatikanmu sebagai aktor yang berdaulat. Orang yang keputusannya tidak bisa dinegosiasikan atau dimanipulasi. Kekuatan bersumber dari dalam memberimu kejernihan sambil mengguncang semua orang. Kamu tidak terikat pada ekspektasi mereka.
Kamu bebas bergerak selaras dengan tujuanmu, bukan kenyamanan mereka. Mereka mulai melihat pola yang sebenarnya bukan pola, melainkan niat. Ketidakpastian itu bukan chaos, itu otoritas. Mereka sadar, mencoba mempengaruhi atau mengantisipasi kamu adalah sia-sia, karena kamu mengukur sukses dengan standar milikmu, bukan narasi mereka. Efeknya langsung, orang memperlakukanmu berbeda tanpa tahu persis kenapa. Mereka berhenti sejenak sebelum bertindak, menimbang konsekuensi yang tidak bisa mereka hitung. Mereka memberi ruang, hormat, atau kehati-hatian, karena mereka menangkap keputusanmu tertutup, terarah, dan berbobot. Dalam satu langkah, kamu bukan hanya menegaskan diri. Kamu memasang ulang cara orang mendekatimu. Bersumber dari dalam adalah dominasi sunyi. Ia menyampaikan satu kebenaran lebih keras dari kata-kata. Kamu tidak menjawab siapapun selain dirimu sendiri, dan itu mengubah segalanya. Nomor 10. Kamu memaksa ruangan mengkalibrasi ulang pusat-pusat kekuasaan. Kekuasaan jarang statis. Ia bergerak diam-diam, bergeser halus, dan terlihat dari siapa yang orang cek dulu, siapa yang mereka patuhi, dan siapa yang mereka hindari. Kebanyakan orang tidak sadar polanya. Mereka hanya mengikutinya. Ada hierarki tak terlihat, aliansi tak terucap, rantai pengaruh yang menentukan siapa didengar. Langkahmu mengubah itu seketika. Pusat kekuasaan lama mendadak tidak berlaku. Percakapan tertahan, garis otoritas kabur. Orang yang dulu merasa mengendalikan sadar mereka memakai asumsi usang, dan asumsi itu membuat mereka kehilangan percaya diri. Kalibrasi ulang ini tidak terjadi dengan fanfare. Bukan perkelahian, bukan drama. Ia sunyi, hampir tak terlihat, tapi tidak terbantahkan. Para penjaga gerbang, para ahli strategi, para manipulator, semua menghitung ulang. Setiap tindakan mereka kini diukur dengan standar baru. Bagaimana ini bekerja dengan kamu sekarang? Siapa yang punya pengaruh? Dan aku ada di mana? Saat itu, ruangan menjadi eksperimen hidup tentang ketidakpastian, dan kamu variabel yang semua orang coba pahami. Yang luar biasa, pergeseran ini menguatkan kehadiranmu tanpa kamu perlu mendeklarasikannya. Dengan bertindak tegas, kamu menulis ulang peta otoritas. Orang mulai mencari persetujuanmu, mengantisipasi reaksimu, atau mengubah perilaku agar tidak salah langkah. Bahkan yang menolak selaras pun tidak bisa mengabaikan konfigurasi baru. Mereka dipaksa bermain di aturan yang bukan mereka tetapkan. Inilah kontrol yang sunyi dan tak bisa dipungkiri. Ia tidak berteriak, tidak meminta perhatian, tapi memaksa pengakuan. Dan kalibrasi ulang ini bukan hanya untuk satu momen. Ia membentuk semua interaksi setelahnya. Sejak itu, semua orang harus menavigasi mengitari kamu. Kehadiranmu bukan lagi sekadar bagian dari ruangan. Ia menjadi cara ruangan itu berfungsi. Nomor 11. Kamu menunjukkan bahwa kendali diri itu pilihan, bukan keterbatasan. Bagi banyak orang, sabar dan menahan diri sering disalahartikan sebagai lemah. Mereka melihat seseorang menahan diri lalu mengira orang itu tidak mampu bertindak, tidak berani ambil risiko, atau tidak efektif. Asumsi itu memberi orang lain rasa superior. Mereka mendorong, menguji, mengeksploitasi, karena yakin batas yang mereka lihat itu tetap. Langkahmu mematahkan ilusi itu. Kamu bukan hanya bertindak, kamu menunjukkan bahwa setiap momen kamu menahan diri sebelumnya adalah pilihan yang sengaja, kalkulasi, bukan tanda kamu tidak bisa. Dan perbedaan itu sangat kuat, mengganggu orang lebih dari konfrontasi apapun. Kesadarannya mendarat pelan tapi dalam. Orang yang mengandalkan kesabaranmu untuk menjaga keunggulan mereka kini paham. Itu bukan batas, itu strategi. Mereka salah membaca disiplin sebagai kelemahan, toleransi sebagai kelengahan. Saat kamu bergerak tegas, kamu membuka bahwa kendali diri bisa menjadi akumulasi niat. Itu memaksa pergeseran psikologis. Orang sadar mereka salah menilai kamu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Semua uji coba, permainan halus, manipulasi kecil, dibangun di atas premis palsu. Hasilnya campuran antara takut, hormat, dan penyesuaian ulang. Mereka sekarang melihat, kesabaranmu bukan pasif,
Ia selektif, terukur, dan disengaja. Itu bukan absennya tindakan, itu penumpukan maksud. Begitu orang paham ini, keseimbangan berubah permanen. Saat kendali diri dipahami sebagai pilihan, bukan keterbatasan, ia memerintah hormat tanpa perlu dijelaskan. Orang mendekatimu dengan hati-hati, mengukur tindakan, dan mempertanyakan asumsi lama tentang sejauh apa mereka bisa melangkah. Kebenaran yang kamu bongkar sederhana tapi dalam. Tenang, sabar, terukur, bukan berarti tidak punya kekuatan. Itu justru penempatan kekuatan yang paling cerdas. Dan begitu orang sadar, mereka memperlakukanmu sebagai pusat kendali, entah kamu bicara atau tetap diam. Nomor 12, kamu membuat sejarah, bukan keributan. Banyak orang mengira tindakan sama dengan dampak. Mereka percaya cukup terlihat, cukup terdengar, cukup diperhatikan untuk berarti. Gestur keras dan penjelasan panjang bisa menarik perhatian, tapi jarang meninggalkan bekas. Langkahmu berbeda. Itu bukan performa, bukan untuk tepuk tangan. Ia tidak butuh validasi, komentar, atau persetujuan. Ia menciptakan titik referensi, momen yang mengubah cara orang melihat realitas. Itulah beda antara membuat keributan dan membuat sejarah. Keributan hilang, sejarah menetap. Langkah yang membuat sejarah punya sifat permanen. Orang memutarnya di kepala, membahasnya berbisik, mengukur pilihan mereka sendiri terhadapnya. Tindakanmu menjadi tolok ukur. Sebelum ini, dunia berjalan begini. Setelah ini, semuanya bergeser. Orang boleh tidak paham sepenuhnya, tidak setuju, atau tidak suka, tapi mereka mengingatnya. Dan sejarah membawa otoritas. Langkahmu tidak sementara. Ia menulis ulang ekspektasi, relasi, dan pengaruh. Ia menyatakan dominasi dengan halus. Kamu tidak perlu menjelaskan, kamu tidak perlu membuktikan. Kamu hanya bertindak, dan gelombangnya tak bisa dihindari. Orang mulai memperlakukanmu berbeda tanpa disuruh. Keputusan dipikir ulang, percakapan didekati dengan kehati-hatian, strategi dihitung ulang. Kehadiranmu menjadi penanda perubahan karena sejarah sudah bergerak. Dengan membuat sejarah alih-alih keributan, kamu menempatkan diri di atas reaksi dan debat. Kamu menjadi momen yang dirujuk orang saat membahas otoritas, penilaian, atau konsekuensi. Langkahmu bukan lagi sekadar peristiwa. Ia jadi standar, referensi, dan peringatan. Begitulah seseorang naik dari diperhatikan menjadi diingat. Dari sekadar ikut percakapan menjadi orang yang mendefinisikannya. Nomor 13, kamu menghapus rasa aman bernama plausible deniability. Plausible deniability adalah kenyamanan sunyi bagi banyak orang. Ia membuat orang bisa bertindak sembrono, bicara lepas, menguji batas tanpa tanggung jawab. Mereka bersembunyi di balik ambigu. Pura-pura tidak bermaksud, atau pura-pura hasilnya bukan salah mereka. Jaring tak terlihat itu memberi mereka rasa aman, bahkan arogansi. Langkahmu merobek jaring itu. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa bersembunyi di balik ketidakjelasan, atau mengangkat bahu seolah tidak terjadi apa-apa. Semuanya jadi terang. Setiap tindakan, niat, salah hitung, punya bobot. Dampaknya cepat dan tak terhindarkan. Mereka yang biasa memanipulasi dalam kabut ambigu mendadak terekspos. Mereka sadar zona abu-abu tidak lagi ada ketika berurusan denganmu. Kamu menetapkan standar di mana ambiguitas tidak lagi melindungi. Ini lebih kuat daripada konfrontasi karena ia memaksa pengadilan internal. Orang mulai mengukur setiap kata, gesture, dan tindakan karena tahu tidak ada jalan keluar dari konsekuensi. Ketika plausible deniability hilang, keraguan-raguan menggantikan kecerobohan. Observasi menggantikan asumsi. Hormat atau takut menggantikan rasa berhak. Dan yang brilian, perubahan perilaku itu terjadi tanpa kamu harus menghukum siapapun secara terbuka. Dengan menghapus jaring aman, kamu memaksa semua orang bergerak dengan sadar dan bertanggung jawab. Strategi lama mereka tidak bekerja, karena kamu membuat semuanya terlihat. Dengan itu, kamu mengambil otoritas bukan lewat agresi atau keributan, tetapi lewat kejelasan. Mereka tidak bisa lagi salah membaca, mengabaikan, atau bermain-main atas nama
tidak jelas. Kamu membuat mereka harus terlihat dan harus bertanggung jawab, dan pergeseran itu saja sudah menempatkanmu sebagai pusat kendali. Nomor 14, kamu menegaskan bahwa akses kepadamu itu bersyarat. Sebelum langkahmu, orang memperlakukan waktumu, perhatianmu, dan kehadiranmu seperti pengaturan bawaan. Sesuatu yang bisa diambil tanpa usaha, tanpa hormat, tanpa keselarasan. Asumsi itu memberi mereka nyaman, membuat mereka merasa pengaruhmu bisa mereka pinjam kapanpun. Langkahmu mengubah itu. Kamu membuat jelas bahwa didengar olehmu, dekat denganmu, atau mendapat manfaat dari keterlibatanmu tidak lagi otomatis. Ada syarat, dan semua orang merasakan bobotnya. Kekuatan dari akses bersyarat itu halus tapi menghantam. Saat orang sadar keterlibatan denganmu punya tuntutan, mereka menghitung ulang perilaku. Mereka memikirkan cara hadir, cara bicara, apakah mereka punya kredibilitas dan rasa hormat untuk mempertahankan kedekatan itu. Bahkan yang dulu ceroboh jadi hati-hati, karena akses kini punya harga. Dan kamu tidak perlu membuat aturan panjang. Standarnya tersirat dari cara kamu bertindak. Efeknya merambat. Orang tidak bisa lagi mengira hadir saja cukup. Kedekatan saja tidak menjamin keuntungan. Mereka mulai bekerja untuk pengakuanmu, hormatmu, perhatianmu. Energi dan keputusanmu jadi komoditas bernilai dan harus pantas untuk mendapatkannya. Inilah otoritas tanpa konfrontasi. Dengan membuat akses bersyarat, kamu membangun batas yang memaksa hormat, mengkalibrasi ulang ekspektasi, dan diam-diam menegakkan hierarki. Yang tidak bisa memenuhi standar mundur, yang selaras menyesuaikan diri. Dalam satu tindakan, kamu menulis ulang aturan interaksi. Kamu menunjukkan bahwa kehadiranmu bukan fasilitas, ia adalah privilege, dan hanya mereka yang mengerti, menghormati, dan beradaptasi yang bisa benar-benar dekat. Begitulah seseorang menjadi pusat kendali yang tak terbantahkan. Bukan lewat keributan, tapi dengan menegaskan siapa yang pantas duduk di meja dan siapa yang tidak. Kata penutup, langkah yang mengubah segalanya. Kalau kamu lihat apa yang barusan terjadi, itu bukan sekadar satu tindakan. Itu sebuah deklarasi. Setiap gerak, setiap pilihan, setiap langkah yang kamu hitung, menghancurkan asumsi, mengkalibrasi ulang persepsi, dan menulis ulang aturan yang orang kira tidak bisa disentuh. Kamu bukan sekadar bertindak, kamu mendefinisikan ulang lingkungannya. Kamu membuktikan bahwa otoritas bukan sesuatu yang diberikan, dipinjam, atau dinegosiasikan. Ia diambil dan ditegakkan dengan sunyi, seringkali tanpa sepatah kata. Dari mematahkan kontrak tak tertulis sampai menghapus netralitas, dari memaksa orang memperbarui peta mental mereka tentang dirimu sampai menunjukkan bahwa kendali diri adalah pilihan, bukan keterbatasan. Semua poin itu mengarah pada satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kamu sekarang bergerak di level yang mereka tidak bisa prediksi, manipulasi, atau abaikan. Mereka boleh pura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka boleh berbisik di balik pintu, bergegas menyesuaikan strategi, atau berpegang pada asumsi lama. Tapi mereka tahu kenyataannya. Mereka merasakan bobot langkahmu saat itu mendarat. Kamu menunjukkan konsekuensi tanpa negosiasi. Kamu menyingkap siapa yang berani hanya saat kamu patuh. Kamu membuat ambiguitas mustahil. Kamu menaikkan harga untuk menguji kamu. Kamu membuat akses kepadamu bersyarat. Kamu menunjukkan keputusanmu bersumber dari dalam, dan tindakanmu meninggalkan jejak yang permanen. Ini bukan efek yang berdiri sendiri. Ini pilar-pilar pengaruh dan otoritas yang menjadikanmu pusat perhatian, titik referensi, dan sosok yang kini jadi patokan semua orang. Yang luar biasa, semuanya terjadi tanpa teriak, tanpa chaos, tanpa cari validasi. Kekuatan yang diekspresikan lewat tindakan, strategi, dan niat jauh lebih tahan lama daripada apapun yang performatif. Kamu bukan hanya menang di momen itu, kamu mengubah aturan, dan sekarang semua orang harus beradaptasi dengan realitas baru. Mereka menghitung ulang, ragu, dan menyesuaikan diri. Karena langkah itu bukan sekadar efektif, ia transformatif. Jadi ingat ini,
Otoritas sejati tidak meminta pengakuan. Ia memerintahkannya lewat pergeseran yang ia ciptakan. Setiap pilihan, setiap batas yang kamu tegakkan, setiap tindakan tegas menguatkan posisi itu. Kamu bukan hanya membuat langkah, kamu menjadi orang yang memegang kendali. Dan sejak di titik ini, dunia bergerak berbeda di sekitarmu. Kalau video ini memberimu perspektif baru, membuatmu berpikir berbeda, atau membuka matamu tentang cara kerja kekuatan dan pengaruh yang halus, pastikan kamu menekan tombol subscribe. Jangan lupa like, komentar, dan bagikan ini ke seseorang yang perlu melihatnya. Setiap aksi berarti, dan dukunganmu membantu menyebarkan kebenaran-kebenaran ini lebih jauh. Karena pengetahuan yang dibagikan berubah menjadi pengaruh. Tuhan memberkatimu.